أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian tazkiyatun nafs, yakni ilmu yang berbicara tentang konsep pensucian jiwa, dengan judul buku Zuhud dan Kelembutan Hati. Bahasa Arabnya Az-Zuhud war Raqaiq. Ditulis oleh Syekh Ahmad Farid, seorang ulama Mesir yang saat ini berusia sekitar 71 tahun. Buku ini insya Allah buku terbaik dalam tazkiyatun nafs, ditandai dengan buku ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Jadi enggak cuma diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi diterjemahkan juga ke dalam bahasa-bahasa lain, baik bahasa di Asia ataupun di Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa buku ini memiliki bobot ilmiah yang mendunia, sehingga ada beberapa bahasa dari terjemahan buku ini. Masalahnya buku ini di pasaran langka, mungkin kalau antum cari juga tidak ada informasi. Buku ini baru naik cetak ulang nanti di awal tahun 2023. Akan tetapi malam ini ada seorang muhsinah, seorang dermawan yang akan menyumbangkan 10 eksemplar buku ini insyaallah ta'ala. Dan kita akan bagikan berdasarkan kuis. Jadi ada 9, oke. Jadi jangan tidur, nanti kuisnya nggak bisa dapat. Kita berdoa bahwa beliau yang menyumbangkan buku ini selalu dalam taufik dari Allah lahir dan batin. Segala persoalan dan kesulitan-kesulitan hidup beliau diganti oleh Allah dengan kemudahan. Segala kegelisahan beliau diganti oleh Allah dengan kebahagiaan. Semoga beliau, keluarga beliau dan usaha beliau selalu diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita juga berdoa agar beliau oleh Allah dianugerahkan husnul khatimah insyaallah ta'ala.
Pembahasan kita malam ini jamaah sekalian, bagi Anda yang telah memiliki buku, ada pada halaman 71. Yaitu mengenai qalbun salim. 2 kali Al-Quran menyebutkan qalbun salim. Dua-duanya berhubungan dengan Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dalam surat As-Saffat Allah berfirman, wa inna min syi'atihi la Ibrahim irja'a rabbahu biqalbin salim. Jadi 2 kali qalbun salim dalam bicara Al-Quran, dua-duanya dalam hubungannya dengan seorang yang dijuluki oleh Allah dengan Al-Khalil, yaitu Ibrahim alaihissalam. Arti secara sederhana, qalbun salim artinya hati yang selamat. Hati yang salim, yang selamat. Lantas, selamat dari apa? Ini yang akan kita dalami dalam kajian ini insyaallah. Penulis berkata, wa huwal qalbul ladzi la yanju yaumal qiyamati illa man atallaha bihi. Qalbun salim adalah kalbu siapapun yang memiliki akan selamat pada hari kiamat. Jadi dinamakan qalbun salim, kalbu yang selamat, karena keselamatan di akhirat ditentukan oleh hati yang selamat itu. Jadi kalau hati Anda hati yang selamat, qalbun salim, akhirat akan menjadi keselamatan bagi Anda. Tapi kalau hati Anda adalah hati yang berpenyakit, apalagi hati yang mati, maka akhirat akan menjadi prahara, akan menjadi kehancuran bagi Anda. Ingat jamaah sekalian, Al-Quranul Karim tidak pernah menyebutkan kerugian dengan penafsiran kerugian duniawi. Sebagaimana Al-Quran pun tidak pernah menyebutkan keuntungan dengan keuntungan duniawi. Jadi kalau Al-Quran misalnya mengatakan innal insana lafi khusur, manusia dalam kerugian, kerugian yang dimaksudkan dalam ayat adalah kerugian akhirat. Misalnya Allah berfirman, wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan akhirat. Jadi tidak pernah ayat Al-Quran menyebut rugi dan untung dalam hubungannya dengan dunia. Kenapa? Karena rugi di dunia akan tertutupi dengan keuntungan. Anda rugi hari ini, minggu besok Anda akan untung. Sehingga rugi yang akan tertutupi dengan keuntungan bagi Al-Quran itu bukan kerugian. Begitupun sebaliknya, keuntungan dalam bahasa Al-Quran tidak dihubungkan dengan duniawi. Karena kalau Anda untung hari ini, mungkin bulan besok Anda akan rugi. Untung yang akan berakhir dengan rugi itu bukan untung. Maka ketika Al-Quran bicara rugi, yang dimaksud rugi akhirat. Karena rugi akhirat adalah rugi yang tidak akan tertutupi dengan keuntungan lagi. Dan keuntungan dalam bahasa Al-Quran adalah keuntungan akhirat. Karena keuntungan di akhirat enggak akan berakhir dengan kerugian bentuk apapun. Baik, jadi ketika Al-Quran berbicara tentang selamat, yang dimaksudkan Al-Quran adalah selamat akhirat. Karena di dunia ini enggak ada yang selamat. Baik jemaah sekalian, jadi keselamatan di akhirat ditentukan oleh hati Anda selamat atau tidak. Jadi kalau hati Anda adalah qalbun salim, hati yang selamat, maka akhirat adalah kehidupan penuh keselamatan untuk Anda. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun. Nanti pada hari kiamat tak lagi ada manfaat harta dan anak-anak. Manfaat terbesar saat ini adalah harta. Tapi harta ini pun tidak berarti kalau tidak ada anak-anak. Orang yang hidup dengan kekayaan tapi tidak punya anak-anak,
Mereka tidak melihat harta ini sesuatu yang berarti. Maka ada seorang penyair Mesir tinggal di Perancis, hidup dengan kekayaan. Beliau juga memiliki popularitas sebagai seorang pujangga. Tapi salah satu tulisan puisi beliau berkata, ambil semua popularitasku, ambil semua kekayaanku, tetapi berikan aku seorang anak. Jadi betapa tidak ada arti tidak ada artinya kekayaan kalau Anda nggak punya anak. Baiklah jamaah sekalian, jadi manfaat paling besar dalam hidup, di mana setiap orang berjuang untuk mendapatkannya adalah harta dan anak-anak. Tapi saya pernah ketemu dengan seseorang. Dia sudah menikah, dan doanya dia cerita sendiri, ya Allah jangan lagi berikan aku anak sebelum aku kaya. Jadi seharusnya dia istislam, seharusnya dia pasrah saja kepada Allah. Konsep hidup itu dua. Dalam hal duniawi, menunggulah sambil berikhtiar. Dalam hal ukhrawi dan beragama, usahakan berpindah dari satu kebaikan, kebaikan berikutnya, kebaikan berikutnya lagi, kebaikan berikutnya lagi. Tapi intinya dalam soal duniawi, tugas Anda hanya menunggu sambil berikhtiar. Menunggu tanpa ikhtiar tidak boleh. Tugas Anda adalah menunggu sambil berikhtiar. Itu soal duniawi. Adapun soal ukhrawi, tugas Anda adalah melakukan perpindahan dari satu kebaikan, kebaikan berikutnya lagi, sampai mati Anda tidak terputus dari kebaikan itu. Fa'idha faragta fansab. Fa'idha faragta, apabila Anda telah selesai dari satu kebaikan, fansab, maka lakukan kebaikan berikutnya. Jadi tidak ada kata istirahat dalam soal kebaikan. Selesai satu kebaikan, sambungkan dengan kebaikan berikutnya. Apabila salat ini kebaikan yang meletihkan, maka sambil duduk Anda berzikirlah. Satu kebaikan yang enggak meletihkan sama sekali. Ya, baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi yauma la yanfa'u malun illa wala banun. Jadi kawan tadi bercerita, dia berdoa, ya Allah, berikanlah aku, jangan berikan aku anak sebelum Engkau berikan aku kekayaan. Seharusnya dia istislam, pasrah, tapi tidak. Dia mendikte Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Allah memberikannya kekayaan, tetapi Allah tidak memberikannya anak. Lantas kehidupan ini tidak seolah-olah tidak memberikan apa-apa. Walaupun dengan kekayaan, walaupun dengan investasinya yang maju, tapi semuanya seolah-olah tidak ada karena tidak ada anak. Bahkan kekayaan tersebut menjadi kegelisahan tersendiri. Baik jamaah sekalian, yauma la yanfa'u malun wala banun. Tapi sesampainya di akhirat, harta dan anak enggak lagi bermanfaat bagi seseorang. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menjumpai Allah dengan hati yang qalbun salim. Jadi ayat ini proyek sepanjang masa. Setiap detik, setiap hari, hendaknya tujuan Anda adalah bagaimana aku menjumpai Allah dengan qalbun salim. Saya ulangi, hendaklah yang tekad yang seharusnya kokoh, enggak pernah goyah dalam hati dan pikiran Anda, bagaimana aku kembali kepada Allah membawa qalbun salim. Cukup itu saja tekad Anda. Beliau mengatakan wassalim huwallazi, kita lanjutkan, fahuwallazi qad salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallahi wa nahyah wa min kulli syubhatin tu'aridu khabarah. Qalbun salim, hati yang selamat, dalam pengertian selamat dari dua penyakit. Penyakit yang pertama adalah penyakit syahwat. Penyakit yang kedua adalah penyakit syubhat. Jadi kalau hati Anda selamat dari dua penyakit ini, itu yang dinamakan dengan qalbun salim. Ada apa dengan dua penyakit itu? Jamaah sekalian, bahasa Al-Quran untuk Anda ada dua bahasa.
Terkadang Al-Quran memberikan Anda perintah dan larangan, tapi kadang-kadang Al-Quran memberikan Anda berita. Bukan perintah, bukan larangan, tetapi berita. Baik. Yang pertama misalnya Allah berfirman, wa aqimus shalah. Allah berikan Anda perintah. Atau Allah memberikan Anda larangan. Wala ta'kulur riba. Janganlah kalian makan riba. Inilah bahasa Al-Quran yang pertama. Bahasa perintah, bahasa larangan. Lalu bahasa Al-Quran yang kedua adalah bahasa berita. Allah tidak memerintahkan, tapi Allah memberitakan. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita, Allah sampaikan berita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangimu sehingga tidak mau sujud kepada Adam, padahal aku menciptakan Adam langsung dengan kedua tanganku. Di sini Allah tidak berikan Anda perintah, Allah pun tidak berikan Anda larangan. Allah memberikan Anda berita. Adam kuciptakan dengan kedua tanganku. Itu berita. Jemaah sekalian yang saya hormati, penyakit manusia di hadapan perintah dan larangan adalah syahwat. Dan penyakit manusia berhadapan dengan berita adalah syubhat. Jadi penyakit manusia di hadapan perintah dan larangan Allah adalah syahwat. Kemudian penyakit manusia di hadapan berita-berita dalil Al-Quran dan hadis adalah syubhat. Sehingga apabila Anda memiliki hati yang telah selamat dari syahwat dan syubhat, dipastikan Anda tidak bermasalah lagi dengan perintah dan larangan Allah. Anda pun tidak bermasalah lagi dengan berita-berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Lebih tepatnya apa yang dimaksud dengan syahwat? Penyakit syahwat inilah yang dimaksudkan dalam ayat yang berbunyi maghdubi alaihim. Ya, orang-orang yang dimurkai oleh Allah karena dalam diri mereka ada penyakit syahwat. Penyakit syubhat itulah yang dimaksud oleh Allah dengan ad-dallin, orang-orang yang sesat. Jadi orang-orang maghdubi alaihim, penyakit mereka adalah syahwat. Orang-orang ad-dallin, penyakit mereka adalah syubhat. Sebelum saya lanjut, saya lihat Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan definisi taubat bagus sekali dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, taubat itu meninggalkan dua jalan menuju satu jalan. Meninggalkan jalan maghdubi alaihim dan meninggalkan jalan ad-dallin menuju jalan siratal mustaqim. Itulah taubat. Jadi kalaupun Anda berada di atas siratal mustaqim tapi Anda tidak meninggalkan jalan maghdubi alaihim, atau Anda tidak meninggalkan jalan ad-dallin, Anda enggak dinamakan bertaubat. Maka saya ulangi, taubat dalam pandangan beliau, bagaimana Anda lepas dari dua jalan, maghdubi alaihim, kemudian ad-dallin, untuk kemudian Anda berada di atas satu jalan, yaitu siratal mustaqim. Jemaah sekalian, apa yang dimaksud dengan syahwat? Apa yang dimaksud dengan syubhat? Syahwat itu segala keinginan Anda yang berlawanan dengan perintah dan larangan. Itu dinamakan dengan syahwat. Jadi segala keinginan-keinginan Anda yang berlawanan dengan perintah dan larangan itu dinamakan dengan syahwat. Allah berfirman, wa aqimus shalah. Seharusnya Anda ingin, ternyata Anda tidak ingin. Ketika Allah berfirman jangan makan riba, seharusnya Anda tidak ingin, ternyata Anda ingin. Tugas hati ini cuma dua.
Ada saatnya menginginkan, ada saatnya tidak boleh menginginkan. Itulah tugas hati. Ketika Allah memberikan Anda perintah, tugas hati ini adalah ingin. Wa aqimus shalah, hati mengatakan aku ingin. Allah berfirman uzkurullah, hati mengatakan aku ingin. Jadi letakkanlah ingin Anda di setiap perintah-perintah Allah. Dan letakkanlah tidak ingin Anda di setiap larangan-larangan Allah. Ketika Allah melarang, wala ta'kulur riba. Ini larangan. Berikan larangan ini ketidakinginan Anda. Ketika Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Jangan berzina. Berikan larangan ini ketidakinginan Anda. Jadi qalbun salim itu adalah hati yang menginginkan perintah dan tidak menginginkan larangan. Dan hati Anda enggak punya pekerjaan selain dua hal ini. Kadang-kadang hati Anda ingin, kadang-kadang hati Anda tidak ingin. Kadang-kadang hati Anda cinta, kadang-kadang hati Anda benci. Berikanlah ingin dan cinta Anda kepada perintah Allah, dan berikanlah benci dan tidak ingin Anda kepada larangan Allah. Nah, kalau ini kemudian terbalik, itu yang dinamakan syahwat. Mustinya Anda ingin karena ini perintah, ternyata Anda tidak ingin. Itu syahwat. Mustinya Anda tidak ingin karena ini larangan, ternyata Anda ingin. Itu syahwat. Contoh, Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Di sebagian malam, bertahajudlah kepada Allah sebagai sunnah. Itu perintah bukan? Tugas Anda dalam perintah adalah berikan keinginan Anda. Nah, apabila di dalam perintah Anda tidak ingin, malah Anda tidak ingin. Allah katakan tahajudlah, ternyata Anda tidak ingin. Ini syahwat. Apabila Anda berikan tidak ingin Anda kepada perintah, ini adalah syahwat. Atau yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melarang, kata Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian menggibah orang lain. Seharusnya terhadap larangan Anda tidak ingin. Tapi justru Anda ingin. Ini namanya syahwat. Jadi kalau begitu syahwat itu ada dua. Tidak menginginkan perintah. Yang kedua, menginginkan larangan. Nah, tugas kita dalam kajian tazkiyatun nafs, mendidik hati ini, memberi pelajaran hati ini, agar hati ini selalu ingin apapun perintah Allah. Dan agar hati ini tidak pernah ingin apapun larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Lalu berikutnya adalah tingkat ingin dan tingkat tidak ingin. Kadang-kadang ada satu perintah Allah, kita ingin tapi dengan keinginan yang lemah. Ini penyakit juga. Atau kadang-kadang ada larangan Allah, kita tidak menginginkannya tapi terlalu lemah kita tidak menginginkannya. Nah, jadi disinilah kita perlu belajar, karena dengan belajar Anda dapatkan alasan sebanyak mungkin. Kenapa Anda harus menginginkan perintah Allah? Anda dapatkan alasan itu. Kenapa Anda tidak boleh menginginkan larangan Allah? Anda dapatkan alasan itu. Ingat, yang membuat Anda kokoh adalah alasan, argumentasi. Maka Anda hadir malam ini dan hadir dalam kajian seperti ini untuk mendapatkan kebenaran dan argumentasi kebenaran itu. Misalnya saya harus menginginkan tahajud. Alasan saya 1, 2. Kalau alasan tahajud cuma 1, itu keinginan yang lemah. Sesuai dengan argumentasi yang dangkal. Tapi kalau ternyata alasan tahajud Anda ada 30, akan ada keinginan yang sangat membara.
Akan ada keinginan yang sifatnya ambisi sesuai dengan alasan yang sangat dalam. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, ini tujuan belajar. Menemukan kebenaran, mengenali kebenaran, dan menemukan argumentasi-argumentasi kebenaran itu. Baik, inilah penyakit syahwat, yaitu menentang perintah dan larangan. Dalam arti kata, kalau perintah Allah Anda tidak ingin, tetapi larangan Allah justru Anda ingin, ini yang dimaksud dengan syahwat. Penyakit yang kedua adalah penyakit syubhat. Apa itu penyakit syubhat? Syubhat itu asal artinya tersamar. Lalu yang dimaksud dengan syubhat adalah seolah-olah kebaikan, padahal bukan kebaikan. Seolah-olah kebaikan, padahal bukan kebaikan. Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, kalau dalam kajian, kalau Anda pergi ngaji dan Anda selamat dari kejahatan, itu sangat biasa sekali. Tapi kalau Anda pergi ngaji sehingga Anda selamat dari yang seolah-olah baik, itu baru luar biasa. Ada kejahatan, zina, membunuh, riba, ini kejahatan ini. Jadi kalau dalam kajian-kajian Anda hanya mengenali mana yang jahat, itu biasa. Di mana yang luar biasa, apabila melalui kajian-kajian Anda pun mengenali sesuatu yang seolah-olah baik adalah kejahatan. Artinya begini, ada satu kejahatan dipoles sedemikian rupa sehingga dia seolah-olah kebaikan. Maksud saya apa ini? Maksudnya adalah bid'ah dan kesesatan. Bid'ah itu kejahatan, tapi karena dipoles, karena dengan berbagai warna, akhirnya kejahatan itu seolah-olah kebaikan. Bid'ah kejahatan, ya. Tapi yang melakukannya pemuka-pemuka agama. Di situ Anda mulai ragu. Kejahatan mulai seolah-olah kebaikan. Karena yang melakukannya pemuka agama. Di mana dilakukan? Dilakukannya di masjid pula. Dilakukan dengan berbagai dalil-dalil pula. Nah, di sini aspek kejahatannya tidak lagi jelas karena ada polesan-polesan tadi. Ini yang dinamakan dengan syubhat. Satu kejahatan yang dipoles sehingga seolah-olah kebaikan. Satu kejahatan dipoles sehingga seolah-olah kebaikan. Baik, saya berikan Anda contoh dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sekali waktu seseorang bersin. Anda tahu bersin kan? Oke. Saya tahu Anda bersin. Saya cuma nanya kalau Anda masih bangun. Seseorang bersin di samping Ibnu Umar. Acam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kata Ibnu Umar, enggak boleh. Kami tidak diajari Nabi ada tambahan salawat. Kata Nabi kalau bersin, alhamdulillah. Jangan kau tambah-tambah lagi dengan salawat. Baik. Saya nanya antum semua, salawat itu baik atau tidak? Ketika salawat yang baik itu saya gunakan untuk nambah-nambahin, menjadi baik atau tidak? Menjadi seolah-olah baik. Karena yang diajarkan Nabi kalau habis bersin, alhamdulillah. Lalu laki-laki tadi dia tambahkan, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini kalau menggunakan logika hasanah, mestinya ini nggak ada masalah ini. Nggak ada masalah. Karena menambahkan kebaikan berarti baik, ya kan? Oh, cocok logikanya, dalilnya aja nggak cocok. Nah,
Jadi jamaah sekalian, ilmu itu harus tajam. Enggak boleh tumpul. Kalau ilmu yang Anda pelajari sangat tumpul, Anda hanya mengenali kejahatan. Tapi kalau ilmu yang Anda pelajari adalah ilmu yang dalam, Anda di samping mengetahui kejahatan, Anda juga mengenali yang seolah-olah kebaikan padahal bukan baik. Di sebuah masjid menjelang qomat, saya lihat di atas kotak amal ada buku kecil. Saya ambillah buku kecil ini. Penulis buku itu mengatakan, apabila Anda telah berwudu, berdirilah menghadap kiblat, satukan hati dan pikiran, dan sebelum Anda mengucapkan takbiratul ihram, perlahan-lahan ucapkanlah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Kalau Anda datang dari aspek arti dan makna, apa yang salah dengan kata-kata itu? Apa yang salah dengan kata-kata itu kalau Anda harus menilai dari segi aspek arti? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku memenuhi perintahmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku penuhi perintahmu tanpa syirik. Nah, pertanyaan saya jamaah sekalian, kalau Anda melihat kata-kata tersebut dari segi aspek Anda melihat kebaikan yang luar biasa. Tapi ketika digunakan menjelang salat, ternyata itu bukan kebaikan, tapi seolah-olah kebaikan. Semua bid'ah dalam agama kita adalah seolah-olah kebaikan padahal bukan kebaikan. Dari segi makna baik, penempatannya itu yang salah. Kalau Anda pergi umrah, labbaik Allahumma labbaik, oh bagus. Tapi ini Anda mau sholat isya udah menghadap kiblat, labbaik Allahumma labbaik. Dari segi makna nggak jadi soal. Persoalannya bahwa tidak ada perintahnya seperti itu. Nah, baiklah jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi ingin saya tegaskan lagi, ilmu yang tumpul hanya membuat Anda mengenali kejahatan dan kesalahan. Tapi ilmu yang tajam membuat Anda mengenali sesuatu yang seolah-olah kebaikan padahal bukan kebaikan. Nah, maksudnya apa itu? Bid'ah itu seolah-olah kebaikan. Kenapa? Karena kata-kata dalam bid'ah ini sholawat, pujian-pujian kepada Nabi. Apa yang salah dengan semua itu? Gak ada yang salah. Lebih-lebih yang melakukannya bukan orang-orang preman, tapi yang melakukannya adalah pemuka-pemuka agama. Jadi mulai nampak seolah-olah kebaikannya, lebih-lebih dilakukan di dalam masjid pula. Nah, jadi jamaah sekalian yang saya hormati, kalau Anda melihat kejahatan, berarti Anda melihat syahwat. Tapi kalau Anda sudah melihat yang seolah-olah kebaikan, berarti Anda telah melihat syubhat. Syubhat itu tersamar. Apanya yang tersamar? Kejahatannya tersamar karena dibungkus dengan hal-hal yang seolah-olah kebaikan tadi. Saya pernah kasih contoh di sini. Ulang tahun boleh enggak? Oke, enggak boleh. Kalau seseorang ulang tahun lalu diajaklah anak yatim makan bersama, diundanglah seorang ustadz memberikan ceramah. Nah, sekarang ulang tahun itu jadi baik atau jadi buruk? Jadi seolah-olah baik. Padahal aslinya jahat, aslinya salah. Tapi menjadi seolah-olah baik. Jadi kejahatan diisi dengan kebaikan sehingga jadilah kejahatan itu seolah-olah baik. Nah, orang-orang awam yang ilmu tumpul tadi, mereka melihat ada makan anak yatim, ada ceramah. Itu yang mereka lihat, ini ilmu tumpul. Nah, kalau ilmu tajam melihat dasarnya, dasar dari acara ini adalah ulang tahun. Dasarnya itu yang mereka lihat. Baik.
Mudah-mudahan tidak nyinyir cerita berikut ini. Ya, kita cerita apa adanya. Kawan-kawan kita, bukan musuh kita. Kawan-kawan kita kan melakukan maulid Nabi kita. Ya, kita toleransi itu. Nah, ini Desember ini akan datang kelahiran Nabi Isa. Mestinya kalau kemarin Anda maulid Nabi Muhammad, nanti lakukan pula maulid Nabi Isa. Itu nggak ada bedanya. Natal itu artinya apa itu? Kelahiran Nabi Isa. Maulid itu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Anda sudah lapang dada melakukan maulid, mestinya Anda pun lapang dada untuk melakukan Natal. Karena nggak ada bedanya sama sekali. Di sini kelahiran Nabi, yang ini kelahiran Nabi. Tapi kalau di sini kelahiran Nabi Anda ikut, di sini kelahiran Nabi Anda marah, oh Anda tidak konsisten. Ingat jamaah sekalian, kesesatan itu cuma dua, nggak ada yang ketiga. Apa itu kesesatan? Menyamakan yang beda atau membedakan yang sama. Cuman itu kesesatan. Saya ulangi, kesesatan itu yang pertama apa? Menyamakan yang berbeda. Orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, Allah dan berhala itu beda, disamakan. Allah Tuhan, berhala Tuhan. Mereka menyamakan yang berbeda. Sunnah dan bid'ah itu berbeda, lalu disamakan. Nah, ini kesesatan pertama, menyamakan yang beda. Kesesatan yang kedua adalah membedakan yang sama. Kalau di sini kelahiran Nabi, di sini kelahiran Nabi itu sama, tapi kenapa dibedakan? Mohon maaf kalau saya sih tidak yang kemarin, tidak juga yang nanti. Tidak yang kemarin, tidak juga yang nanti. Nah, itu saya konsisten itu. Tapi bahwa Anda yang kemarin mau, yang besok ini Anda nggak mau, ngomongnya gitu aja ya, jangan terlalu tegas. Yang kemarin dan yang besok gitu aja ngomong. Karena kawan-kawan kita bilang, oh ini kalian nih wawasan kalian cuman wawasan bid'ah saja. Diam aja, nggak perlu dijawab. Diam aja, nggak perlu dijawab. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi harusnya kalau kemarin iya, besok juga iya. Jangan dibedakan karena itu sama. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Menurut Anda, menurut antum, mana yang lebih bahaya antara penyakit syahwat dan syubhat? Jelas penyakit syubhat lebih berbahaya. Karena penyakit syahwat itu jelas. Babi itu haram jelas. Berzina itu haram jelas. Kalau yang jelas ini Anda langgar, itulah yang dimaksud dengan syahwat itu. Nah, syubhat itu adalah kejahatan yang dipoles dengan kebaikan sehingga seolah-olah kebaikan. Kejahatan maksudnya dilarang, tapi dipoles dengan kebaikan sehingga yang terlarang ini seolah-olah kebaikan. Disitulah aspek syubhatnya. Syubhat itu artinya terlanggar, tersamar. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Kita lanjutkan. Imam Ibnu Qayyim berkata, fasalima min ubudiyati ma siwahu. Hati yang selamat itu adalah hati yang selamat dari beribadah kepada selain Allah. Jadi hati ini enggak beribadah kepada selain Allah. Jemaah sekalian, ibadah dalam hati itu sangat banyak. Adapun ibadah dalam lahiriah Anda itu sangat sedikit. Ibadah hati sangat banyak, sementara ibadah badan, ibadah fisik itu sangat sedikit sekali. Satu. Yang kedua, asli ibadah adalah ibadah hati. Ibadah fisik ini hanya cabang. Oh, ini baru dengar malam ini. Baik, penjelasannya begini. Ibadah fisik Anda hanya cabang, dan ibadah hati Anda adalah pokok. Penjelasannya begini. Anda sholat, tapi hati Anda nggak ikhlas. Sah nggak tuh? Sholat Anda sah atau tidak?
Oh, Anda bacakan 1 juz 1 rakaat. Rukuknya juga lama, sujudnya, tapi semuanya ini untuk pujian manusia. Jadi bagaimana satu ibadah fisik tidak diterima Allah kalau tidak ada ibadah hati. Maka oleh sebab itu ibadah hati adalah pokok dan ibadah-ibadah fisik itu hanyalah cabang. Ini nomor 2. Yang ketiga, apabila Anda melihat seseorang yang rusak dalam ibadah fisik, menunjukkan ibadah hatinya juga rusak. Tapi seseorang yang ibadah hatinya bagus, niscaya ibadah-ibadah fisiknya juga sangat bagus. Nah, maka oleh sebab itu, asli dari ibadah itu adalah ibadah hati. Ibadah fisik ini hanyalah cabang. Makanya Allah enggak menerima ibadah fisik tanpa ibadah hati. Fasalima min ubudiyati ma siwah, maka hati itu selamat dari ibadah-ibadah kepada selain Allah. Pertanyaan, coba sebutkan salah satu ibadah hati. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, beliau menyebutkan 100 ibadah hati. 100 ibadah hati. Nah, kalau ibadah fisik ini, berapa ibadah fisik ini? Ya, mungkin tak banyak-banyak kita tahu. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, ibadah hati contohnya ikhlas. Contohnya taubat. Contohnya lagi inabah. Contohnya lagi tawakal. Contohnya lagi mahabbatullah, cinta Allah. Contohnya lagi al-khaufu minallah, takut kepada Allah. Contohnya lagi ar-raja'u billah, selalu optimis dengan Allah Azza wa Jalla. Contohnya lagi adalah al-ikhbat. Contohnya lagi adalah tawadu' lillah. Jadi ibadah hati ini sangat banyak sekali. Sebab itu beliau mengatakan, kalau ibadah hati sudah lurus, akan luruslah semua ibadah-ibadah fisik. Tapi kalau ibadah hati ini rusak, dipastikan akan rusak pula ibadah-ibadah fisik. Karena pada dasarnya ibadah itu adalah ibadah hati. Fasalima min ubudiyati ma siwah, maka hati itu tidak punya ibadah kecuali kepada Allah. Qalbun salim, hati yang selamat, ketika hati tidak melakukan apapun ibadah kecuali hanya kepada Allah. Hati enggak tawakal kepada selain Allah. Hati tidak reja, berharap, bergantung kepada selain Allah. Tapi kalau hati Anda bertawakal kepada selain Allah, oh itu hati yang enggak selamat. Karena masih ada ibadah hati itu kepada selain Allah. Dia tawakal kepada dokter dalam sakit. Dia tawakal kepada polisi dalam keadaan takut. Sepanjang hati Anda masih memiliki ibadah kepada selain Allah, ini hati yang bermasalah. Ini bukan hati yang selamat. Contoh ibadah hati adalah ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata hati Anda lebih mengharapkan manusia ketimbang Allah Azza wa Jalla, menunjukkan bahwa dalam hati Anda masih ada ibadah hati kepada selain Allah. Ya, manusia Anda harapkan melebihi harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, manusia ini tidak ada yang perlu diharapkan dari mereka. Janji-janji manusia tidak perlu jadi harapan Anda. Apalagi dia nggak janji apa-apa. Ketemu orang kaya nggak janji apa-apa, cuman tahu dompetnya tebal, Anda berharap. Kasihan sekali. Orang kaya dompetnya tebal, nggak janjiin apa-apa, hati Anda berharap terus. Kemana orang kaya diikutin, belok ke sini ikut belok. Bahkan sekiranya orang kaya ini berjanji sekalipun, Anda nggak boleh jadikan janji manusia sebagai harapan. Ya, jadi semua janji-janji manusia tidak layak menjadi harapan. Nah, baik jemaah sekalian, wasalima min tahkimi ghairi rasulihi. Hati yang selamat itu adalah hati yang tidak mengambil keputusan kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anda punya banyak masalah, Anda ada masalah misalnya,
Kadang-kadang dalam masalah ini kita ambil keputusan pula, padahal ada keputusan dari wahyu. Misalnya saya dengan dia ada masalah begini, keputusan wahyu seperti apa? Orang-orang yang berhati sehat, orang-orang yang berhati qalbun salim, dalam segala perkara hidup, mereka pertama sekali mengambil keputusan dari wahyu. Mereka nggak memberikan keputusan itu kepada akal-akal manusia. Secerdas apapun profesor, keputusannya bukan keputusan yang pertama. Keputusan yang pertama adalah keputusan Rasulullah SAW. Maka dalam surat An-Nisa, Allah bersumpah, seseorang tidak beriman sebelum ia mengambil keputusan Rasulullah untuk kehidupan. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Dalam ayat ini Allah mensyaratkan 3 hal supaya Anda diterima Allah sebagai orang yang beriman. 3 hal inilah 3 tingkatan ridho. Ya, kalau misalnya dalam zikir pagi Anda katakan raditu billahi rabbah. Apa tingkatan ridho itu? Tingkatan ridho itu 3. Itu yang disebut dalam surat An-Nisa. Baik, apa 3 tingkatan tersebut? Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Nomor 1. Ngerti kan? Oh, kita ajan dulu deh kalau gitu. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Tadi ditegaskan ini oleh Imam Ibnu Qayyim. Jadi qalbun salim dalam buku ini 100% dikutip dari tulisan Imam Ibnu Qayyim. Tadi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan qalbun salim itu adalah hati yang selalu mengambil keputusan Rasulullah dalam segala persoalan. Maksudnya keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Tuhanmu mereka ini bukan orang yang beriman. Sebelum mereka melakukan 3 hal. Yang pertama, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka menjadikanmu hakim dalam segala persoalan mereka. Ya, menjadikan Rasulullah sunnah beliau sebagai hakim yang memutuskan segala persoalan. Yang kedua, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Mereka sedikit pun tidak berat hati dengan keputusan itu. Yang ketiga, wa yusallimu taslima. Mereka tunduk dan benar-benar menjalankannya. Ini dia. Anda dinamakan orang yang beriman apabila wahyu Anda posisikan dengan 3 hal ini. Pertama, dalam segala persoalan Anda ambil keputusan dari wahyu. Enggak cukup. Tapi apapun keputusan wahyu itu Anda terima dengan hati yang lapang. Tidak ada berat hati Anda dengan keputusan wahyu itu sedikit pun. Dan gak cukup sampai di sana, wa yusallimu taslima. Keputusan wahyu itu benar-benar Anda jalankan. Nah, maka di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan, qalbun salim, hati yang salim, hati yang selamat adalah hati yang selalu mengambil keputusan dari wahyu dalam segala kehidupan. Fakhalusat ubudiyatuhu lillahi ta'ala iradatan wa mahabbatan wa tawakkulan wa inabatan wa khasyatan wa raja'an. Hati yang qalbun salim itu, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, hati yang qalbun salim itu ketika hati benar-benar tulus dan ikhlas. Yang pertama, ikhlas dalam segala keinginan. Ikhlas dalam segala keinginan. Maksudnya apa? Apapun keinginan Anda karena Allah. Saya ingin beli mobil karena Allah. Saya ingin bikin rumah modelnya begini
karena Allah. Saya ingin bekerja sebagai A karena Allah. Jadi hati yang selamat itu adalah hati keinginannya karena Allah. Semua keinginannya adalah karena Allah Azza wa Jalla. Jadi setan tidak dapat bagian apa-apa dalam keinginannya. Jadi semua keinginan hati itu benar-benar karena Allah. Saya bergaul dengan fulan karena Allah. Baik. Wa tawakkulan. Hati yang qalbun salim itu kata beliau adalah ketika hati itu ikhlas dalam bertawakal. Jadi ketika dia tawakal kepada Allah dalam satu masalah, maka dia nggak melihat siapa-siapa lagi. Masalahnya jamaah sekalian, selalu ada pihak ketiga dalam tawakal kita. Contoh, seseorang dalam keadaan sakit, dokter mengatakan ikhtiar manusia sudah lemah. Akhirnya dia mengatakan aku tawakal kepadamu ya Allah. Tapi saat dia katakan tawakal kepada Allah, dia masih terbayang ada seorang dokter spesialis. Dia masih terbakar bahwa ada seorang herbalis. Anda bertawakal, tapi kenapa ada wajah yang ketiga? Kenapa ada pihak ketiga antara Anda dengan Allah Azza wa Jalla? Yang dimaksud dengan tauhid, ketika dalam satu ibadah hanya Anda dan Allah, artinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan Anda. Maka kalau ada pihak kedua, ada Allah, ada fulan, itu tidak dinamakan dengan tauhid. Saya katakan jamaah sekalian, semua ibadah ini sangat mudah. Yang susah adalah menjalankannya di atas tauhid. Salat itu mudah, tapi menjalankannya di atas tauhid itu sangat susah. Bagaimana Anda menjalankan salat sehingga di depan Anda dalam salat hanya ada Allah, nggak ada siapa-siapa. Tujuan Anda dalam salat ini Allah, bukan siapa-siapa. Ya. Berikutnya lagi kata beliau wa inabatan. Hati yang qalbun salim itu adalah hati yang ikhlas dalam inabah. Apa itu inabah? Inabah itu adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada orang yang salah jalan. Ini jalan setan diikutin. Ini jalan hawa nafsu diikutin. Qadarullah, Allah berikan kesadaran. Akhirnya dia tinggalkan jalan setan itu. Sekedar Anda tinggalkan jalan setan belum dinamakan taubat. Sampai kemudian Anda belok arah menuju jalan Allah. Baik, apabila hal ini terjadi, barulah dinamakan inabah. Baik, jadi simpelnya begini. Seseorang yang berjudi, seseorang yang makan riba, seseorang yang berzina, mereka ini melewati jalan syaitan. Sudah? Apabila datang kepada mereka peringatan, mereka pun berhenti. Ketika mereka berhenti itu dinamakan taubat. Tapi taubat tidak sempurna tanpa inabah. Yaitu ketika Anda sudah melepaskan diri dari jalan setan, Anda pergi ke jalan siapa? Anda berhenti dari jalan setan lalu Anda diam, itu enggak cukup. Tinggalkan jalan setan lalu balik arah menuju jalan Allah. Saat Anda balik arah menuju jalan Allah ini dinamakan inabah. Saat Anda sekedar berhenti itu dinamakan dengan taubat. Nah, sekalian, orang-orang yang bertaubat dan tidak melanjutkannya dengan inabah, mereka akan kembali lagi. Karena antara taubat dan inabah dua hal yang tidak terpisah. Taubat adalah ketika Anda berhenti, inabah adalah ketika Anda balik arah. Tadinya Anda berjalan di atas makanan haram, taubat menghentikan itu. Lalu kemudian Anda berjalan mencari makanan yang halal. Jadi kalau tidak ada inabah, Anda hanya sekedar berhenti saja, tentu Anda berhenti itu satu kebaikan. Berhenti dari satu kejahatan adalah kebaikan, tapi itu kebaikan yang kurang. Hentikan satu kejahatan, lalu beralihlah kepada kebaikan. Ketika satu kejahatan Anda hentikan, itu namanya taubat. Ketika Anda beralih kepada kebaikan, itu namanya, itu yang dinamakan dengan inabah.
ulama-ulama kita mengatakan, jadi asal arti inabah adalah kembali kepada Allah. Ulama-ulama kita mengatakan setiap muslim kembali kepada Allah dalam 3 hal. Yang pertama, di dalam nikmat mereka kembali kepada Allah dengan syukur. Di dalam musibah mereka kembali kepada Allah melalui sabar. Di dalam kesalahan mereka kembali kepada Allah melalui istighfar. Ini 3. Dan tidak ada yang keempat. Ketika Allah memberikan Anda kebaikan-kebaikan, kembalilah kepada Allah melalui jalan syukur. Dan ketika Allah mengirimkan Anda ujian-ujian, kembalilah kepada Allah melalui jalan sabar. Dan ketika Anda tergelincir dalam dosa-dosa, kembalilah Anda kepada Allah melalui jalan istighfar. Kalau Anda menegakkan 3 hal ini, sempurnalah Anda kembali kepada Allah. Dan keadaan Anda sehari-hari sampai mati tidak akan keluar dari 3 hal ini. Di dalam kebaikan Anda tidak perlu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi hari ini Allah berikan Anda uang yang banyak. Selepas kajian ini di jalan, seorang bilang, kamu saya kasih uang 1 miliar. Oh, Allah kasih Anda nikmat, kembalilah kepada Allah melalui jalan syukur. Ya. Atau misalnya, qadarullah Allah berikan Anda ujian. Kembalilah kepada Allah melalui jalan sabar. Atau yang ketiga, misalkan Anda tergelincir dalam satu dosa, kembalilah kepada Allah dengan istighfar. Apabila Anda memiliki 3 jalan ini, berjalan di atas 3 jalur ini, Anda telah sempurna kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Anda telah menyempurnakan inabah. Berikutnya adalah wa ikhbatan. Orang-orang yang memiliki qalbun salim itu adalah orang-orang yang ikhlas dalam ikhbat. Apa yang dimaksud dengan ikhbat? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa basyiril mukhbitin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang ikhbat. Ikhbat ini ibadah hati. Anda tahu apa yang dimaksud dengan ikhbat? Yang dimaksud dengan ikhbat adalah rendah hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rendah hati dalam segala hal. Yang pertama, rendah hati kepada Allah Azza wa Jalla, jangan sombong, jangan ujub. Jangan sombong, jangan ujub. Maka rendah hati di depan Allah pertama sekali ketika Anda enggak melihat Anda punya hak atas Allah. Sepanjang Anda merasa aku punya hak atas Allah, Anda tidak dinamakan orang yang tawadu. Anda tidak dinamakan orang yang ikhbat. Orang-orang yang ikhbat itu sadar, saya ini budak. Betul di depan Anda saya orang merdeka. Tapi dalam hubungan saya dengan Allah, saya hanya budak. Seorang budak enggak punya hak apa-apa atas majikan. Kalau Allah kasihkan saya uang, itu kebaikan Allah, bukan hak saya. Kalau Allah berikan saya ibadah, itu kebaikan Allah, bukan karena saya orang saleh. Kadang-kadang jamaah sekalian, Allah berikan Anda uang, Allah berikan seseorang uang. Lalu dia mengatakan, oh ini karena semalam saya sholat tahajud. Oh, Anda melihat uang ini hak. Karena Anda semalam melakukan tahajud, lalu Anda merasa bahwa ini adalah hak. Ingat jamaah sekalian, ikhbat artinya merendah di depan Allah dalam arti kata seorang budak enggak pernah melihat ada hak atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk budak ini pun tak boleh protes kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah kirimkan musibah berat sekali, sadar enggak kalau Anda budak? Sadar. Kalau begitu jangan protes. Kalau Anda masih protes, Anda tidak dinamakan budak. Termasuk ketika Allah berikan nikmat kepada teman Anda dan Anda enggak diberikan, padahal Anda senior, dia junior. Dia naik gaji sampai 100 juta, Anda yang udah kerja jauh lebih lama, cuma gaji 10 juta saja. Enggak usah protes, Allah yang ngasihkan dia gaji lebih besar. Semua yang ada di tangan manusia bukan dari tangan mereka, tapi dari pemberian Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau Anda masih melihat saya berhak atas Allah, kalau Anda masih selalu protes dengan apa yang dilakukan Allah, Anda tidak dinamakan orang yang ikhbat. Anda enggak dinamakan seorang yang rendah hati di depan Allah Azza wa Jalla.
wa khasyatan. Hati yang qalbun salim itu adalah hati yang terbungkus dengan khasyah. Hati yang selalu dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya tidak tahu apa sudah disampaikan di sini. Sangat berbeda kita menghubungkan Allah dengan manusia menggunakan Al-Quran dan Sunnah, dan orang-orang ahli tasawuf falsafi menghubungkan Allah dengan manusia. Hampir semua orang-orang tasawuf hanya ingin membangun hubungan cinta dengan Allah. Tetapi Al-Quran dan Sunnah membangun hubungan cinta dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Cintailah Allah tanpa hati ini terlepas dari takut. Sementara mereka orang-orang tasawuf falsafi, mereka mencintai Allah sampai hati mereka lepas dari takut. Itu sesat. Karena kalau cinta dilepaskan dari takut, cinta ini akan berani. Tapi kalau takut dilepaskan dari cinta, maka takut ini akan menjadi putus asa. Takut tanpa cinta putus asa, cinta tanpa takut adalah berani. Maka saya pernah sampaikan ucapan Rabi'atul Adawiyah. Beliau mengatakan dalam salah satu munajatnya, ya Allah, apapun karuniamu di dunia ini, berikan saja kepada musuh-musuhmu, aku nggak butuh. Ya Allah, apapun karuniamu di akhirat, berikan saja kepada kekasih-kekasihmu, aku pun tak butuh. Ya Allah, apabila selama ini ibadahku karena mendambakan surgamu, tutuplah pintu surga itu untukku. Dan apabila ibadahku selama ini karena takut dengan nerakamu, bukalah pintu neraka itu dan bakarlah aku di dalam. Tetapi kalau selama ini ibadah-ibadahku karena memang aku mendambakanmu, maka jangan pernah engkau berpaling dari aku. Kalau ibadahku selama ini karena mendambakanmu, bukan mendambakan selainmu, maka jangan pernah engkau palingkan wajah dariku. Dari awal sampai akhir ucapan ini, terasa ada satu keberanian dari cinta. Karena cinta tanpa rasa takut menjadi keberanian. Maka tidak boleh. Oleh sebab itulah, Nabi kita orang yang paling tinggi kelas walinya, beliau mengatakan, ana a'lamukum billah wa asyaddukum lahu khasyah. Aku orang yang paling mengenal Allah, maka aku orang yang paling takut kepada beliau. Insya Allah nanti akan ada pembahasan tentang takut. Karena orang yang takut kepada Allah ada dua. Ada orang yang takut lalu berlari. Dan ada orang yang takut lalu berlindung. Anda dikejar anjing, Anda lari. Ini takut yang membuat Anda berlari. Tapi ada takut yang membuat Anda berlindung. Baik, intinya di antara bentuk qalbun salim itu adalah hati yang selalu terbungkus dengan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Warajaan. Dan qalbun salim itu adalah hati yang hanya memiliki satu harapan, yaitu harapan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi qalbun salim itu nggak punya harapan kepada siapapun. Anda datang di depan saya, dan Anda Masya Allah kipas-kipas uang 500 miliar. Kalau hati saya qalbun salim, sebesar debu pun tak ada keinginan saya, harapan saya kepada uang Anda. Jemaah sekalian, maka sebesar harapan Anda kepada selain Allah menunjukkan bahwa hati Anda bukan qalbun salim. Karena qalbun salim itu nggak punya harapan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma. Iya. Jazakallah khair. Ini luar biasa nih. Subhanallah. Ingat jamaah sekalian, ini buku sampai ke tangan Anda. Siapa tahu di sini ada satu kata yang membuat Anda ke surga. Masya Allah, Masya Allah. Kenapa? Karena yang nulis ikhlas dan yang sedekah untuk Anda pun ikhlas. Maka insya Allah akan ada poin-poin pembuka surga di sini. Baiklah. Pertanyaan pertama, Anda harus bayar harga dulu, ya kan?
Tadi saya katakan ada definisi taubat dari Imam Ibnu Qayyim. Mana tuh? Oh, di belakang. Iya, ibu di belakang. Iya. Masya Allah. Iya, silakan. Baik. Pertanyaan yang kedua, berapa kali qalbun salim disebutkan Al-Quran? Nggak dapat karena nggak tunjuk tangan. Pertanyaan satu lagi, 2 kali Al-Quran menyebutkan qalbun salim berhubungan dengan siapa? Angkat tangan. Nggak dapat juga. Oke, angkat tangan dulu deh. Saya tunjuk dulu baru jawab. Oke, antum yang pakai peci. Pertanyaannya adalah, qalbun salim, hati yang selamat dari 2 penyakit. Silakan. Syahwat dan syubhat. Masya Allah. Monggo. Iya. Pertanyaan yang saya jadi lupa ini. Enggak apa-apa. Baik. Antum siap? Oke. Pertanyaan berikutnya adalah, tadi kita sebutkan ada ikhbat. Ya, apa itu ikhbat? Rendah diri dalam arti tidak melihat ada hak di depan Allah. Oke. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, ini guru saya ini. Tuan guru. Ditanya apa langsung dikasih aja Pak Budi? Ditanya saja. Pertanyaannya agak berat. Ikhbat. Iya, pertanyaan ke master beda. Tadi saya sebutkan ayat yang menjadi dalil ikhbat. Coba sebutkan itu. Wabas. Dalil tentang ikhbat dalam Al-Quran. Wa masyiril mukhbitin. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya kalau dia nggak tahu kan wa basyiris sabirin gitu kan. Tapi beliau tahu. Wa basyiril mukhbitin. Oke. Pertanyaan berikutnya jemaah sekalian yang saya hormati. Tadi kita sebutkan ada syahwat. Ada syubhat. Ini 2 penyakit terkait dengan 2 dalil yang berbeda. Syahwat itu penyakit terhadap dalil seperti apa? Fadhal. Perintah dan larangan. Oke. Fadhal. Jadi kalau ada perintah dilanggar, larangan dilanggar, itu penyakit syahwat. Baik, pertanyaan berikutnya. Oh ya Masya Allah. Kalau syubhat itu penyakit berkenaan dengan dalil. Sesuatu yang sesat terus disamarkan dengan. Iya. Iya, jadi syubhat itu artinya tersamar. Syubhat itu penyakit terhadap dalil berita. Dalil berita, misalnya Allah mengatakan Allah punya tangan, kata dia enggak, Allah enggak punya tangan, itu kekuasaan. Misalnya Nabi berkata kullu bid'atin dhalalah, kata dia enggak, itu ada yang hasanah. Jadi mereka melawan berita, itu syubhat. Kalau syahwat melarang, larangan. Masya Allah, jazakallah khair. Yang jawab pasti dapat hadiah. Oh iya, Masya Allah. Pertanyaan berikutnya jemaah sekalian yang saya hormati, tadi kita sebutkan juga bahwa saya buka dulu deh. Nanti pertanyaannya salah. Iya. Jemaah sekalian yang saya hormati, tadi disebutkan kata inabah. Yang arti inabah itu adalah kembali kepada Allah. Sampai itu. Lalu tadi saya katakan,
kembali kepada Allah dengan 3 jalan. Yang pertama, siapa tadi? Oh, pojok. Asal jawab dapat. Tapi ini membenarkan yang salah nggak nih? Membenarkan yang salah berdosa. Kita kasih juga lah. Baik. Oke. Afwan, ini ibu yang sama bukan? Oh, kalau sama tetap satu. Oke, nggak apa-apa, dapat pahala. Lebih mahal daripada buku. Jemaah sekalian yang saya hormati, tadi kita sebutkan khasyah. Orang yang berkolbun salim itu hatinya selalu terbungkus dengan khasyah. Apa itu khasyah? Fadhal fa'ali. Selalu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Masih ada? Berapa lagi? Oh, 1 lagi. Oh, ya, baik. Masya Allah. Pertanyaan terakhir. Angkat tangan dulu. Siapa yang mau? Gak ada yang mau? Gak ada yang mau? Fadhal. Pertanyaan apa kita kasih? Judul buku ini, Zuhud dan Kelembutan Hati, ditulis oleh Syekh siapa tadi? Enggak jawab beliau. Fadhal. Ahmad Farid, murid Syekh bin Baz, Utsaimin, Albani. Dia berguru ke 3 orang ini. Orang Mesir. Fadhal. Antum semua berhak dapat hadiah. Tapi malam ini belum terlunasi. Jadi jangan jadi mimpi buruk Anda malam ini. InsyaAllah pertemuan besok kita dapatkan tambahan buku. InsyaAllah. Dan bagi yang udah dapat, kalau kajian dibawa, jangan sampai nggak dibawa. Ya, saya aja bawa 2 tuh. Baik, demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.